Sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kalau nanti ada sekolah rakyat, nanti pasti akan perlakuannya berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya. Ketika layanannya berbeda, perlakuannya berbeda, pendampingan, output dan outcome-nya pasti akan berbeda. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, sebagai sesuatu yang seharusnya bisa diakses oleh siapapun. Namun realitanya, ada banyak hal yang memengaruhi dan tidak semua orang memulai pendidikannya dari titik yang sama. Perbedaan itulah yang terus terasa dalam dunia pendidikan di Indonesia dan menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Untuk menguliknya lebih jauh, kami akan mengajak Anda untuk membahas sebuah program pendidikan baru yang diklaim sebagai terobosan. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang layak. Akan tetapi, akses pendidikan yang didapatkan setiap warga negara Indonesia terkadang ada yang berbeda tergantung latar belakang dan daerahnya. Itulah yang disebut dengan kesenjangan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah hadir dengan sebuah program baru yang diharapkan bisa menjadi game changer. Sekolah Rakyat namanya. Pendidikan gratis berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini masih tergolong baru, diresmikan pada 14 Juli 2025. Namun, per Oktober di tahun yang sama sudah 166 sekolah yang beroperasi. Dan sekitar 16.000 siswa telah menjalani sistem pendidikan ini. Namun pertanyaannya, apakah program ini hanya solusi cepat atau benar-benar mampu menjawab akar masalah kesenjangan pendidikan di Indonesia? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia selama ini dan mengapa program seperti ini akhirnya muncul? Ketimpangan pendidikan di Indonesia bukanlah cerita baru. Masalah ini sudah turun-temurun terjadi selama puluhan tahun. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau membuat distribusi guru, fasilitas, dan infrastruktur tidak pernah merata. Banyak sekolah di daerah tertinggal yang tidak punya guru tetap, buku yang layak, atau bahkan tidak punya listrik yang stabil. Pendidikan seorang anak di Indonesia masih ditentukan oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis, bukan kemampuan atau potensinya. Dan persoalan ini bukan sekedar terasa di lapangan. Akademisi menilai kesenjangan mutu itu sendiri adalah sumber utama ketidakadilan pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan kita hari ini itu kan kesenjangan mutu yang parah gitu ya. Nah, kalau nanti ada sekolah rakyat, nanti pasti akan perlakuannya berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Akan berbeda dengan sekolah yang disebut-sebut sebagai sekolah unggulan. Ketika layanannya berbeda, perlakuannya berbeda, pendampingannya berbeda, kesejahteraan gurunya berbeda, kualitas pendidikannya berbeda, pasti output dan outcome-nya pasti akan berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai layanan pendidikan di Indonesia belum berkeadilan bagi semuanya. Pemerintah sedang menjalankan program yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Dengan tujuan menyediakan pendidikan gratis berasrama dari jenjang SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim untuk memutus rantai kemiskinan. Anggarannya tidaklah kecil. Total anggaran program ini mencapai 7 triliun rupiah di tahun 2025 dan meningkat menjadi 24,9 triliun rupiah di tahun 2026 untuk membangun fasilitas pendidikan yang setara bagi anak yang kurang mampu. Intinya, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen dan sudah berjanji kepada Presiden untuk benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya secara sungguh-sungguh. Tidak main-main, sekaligus
kami juga sudah berjanji untuk tidak melakukan korupsi, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk memastikan akses pendidikan tepat sasaran, Sekolah Rakyat melakukan proses seleksi yang cukup ketat. Calon siswa akan melalui beberapa tahapan, dimulai dari seleksi administratif. Hanya anak-anak yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang berhak untuk mendaftar. Sekarang 15.945 siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, Desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat. Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Setelah lolos administrasi, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik dan psikotes. Selain itu, tim sekolah juga melakukan kunjungan rumah atau home visit untuk memahami kondisi keluarga secara langsung. Orang tua pun ikut terlibat dalam proses seleksi, yaitu melalui wawancara yang mendalam. Dan tidak kalah penting, calon siswa menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan fisik mereka mengikuti pendidikan di asrama. Sekolah rakyat memang dirancang sebagai solusi besar. Tapi pertanyaannya, bagaimana praktiknya di lapangan? Saat ini, sekolah rakyat sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak dengan sekitar 70 titik. Disusul Sumatera 35 titik, Sulawesi 28 titik, dan Kalimantan 13 titik. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat 7 titik. Begitu juga di Maluku terdapat 7 titik. Sementara Papua memiliki 6 titik yang sudah berfungsi saat ini. Proses pengoperasian sekolah rakyat dilakukan secara bertahap, guna memastikan fasilitas dan tenaga pengajar di setiap titik benar-benar siap berjalan. Tahap pertama dimulai dengan 63 sekolah pada 14 Juli 2025. Kemudian, 37 titik tambahan menyusul mulai 1 Agustus. Dan sejak September, 66 sekolah lainnya mulai beroperasi secara bertahap. Tenaga pendidik sekolah rakyat dipilih dengan standar tinggi, mulai dari guru ASN, guru P3K penuh maupun paruh waktu, hingga lulusan PPG yang lolos seleksi ketat. Di balik proses pembukaan yang bertahap ini, para guru menjadi pihak yang paling merasakan perubahan. Lalu, seperti apa proses belajar di kelas setelah fasilitas-fasilitas itu mulai beroperasi? Kalau kondisi belajar mengajar untuk saat ini sangat baik sekali karena kami saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat berupa smart board, begitu ya. Jadi kehadiran smart board di sekolah kami ini sangat membawa dampak positif. Jadi memudahkan siswa untuk memvisualisasikan materi pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran matematika mengenai materi bangun ruang, begitu ya. Siswa kami kan bukan siswa yang memang datang untuk siap belajar ya, jadi berbeda dengan siswa di sekolah reguler. Jadi kalau misal ditanya bangun ruang kerucut seperti apa, gitu kan. Jadi melalui hadirnya smartboard ini membantu siswa untuk lebih memahami lagi, begitu. Mereka bisa memvisualisasikan langsung, oh begini yang bentuknya kerucut, oh begini yang tabung, itu melalui tayangan-tayangan edukatif yang diputarkan guru di smartboard kami. Terkait dengan kehadiran siswa, karena fasilitas belajar yang sudah sangat, saya bilang sangat-sangat layak, sangat-sangat baik, begitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, keantusiasan belajar, kehadiran siswa di kelas sudah tidak seperti saat awal-awal siswa kami datang di sini. Lalu, apa tantangan terbesar mengajar anak-anak yang datang dari latar belakang ekonomi yang sulit? Tantangan terbesar dalam mengajar di sekolah rakyat ini dengan anak-anak yang dengan latar belakang ekonomi sulit, begitu ya, tentunya dari mindsetnya anak-anak, begitu.
karena anak-anak kami ini kan lahir dari keluarga yang serba kekurangan dan mereka itu sangat luar biasa sekali. Dari kecil mereka itu mindsetnya bukan di pendidikan, tapi dari kecil itu mereka terbiasa dengan kebutuhan keseharian mereka, bagaimana mereka bermanfaat untuk keluarganya dalam keberlangsungan hidupnya. Maka tugas utama kami para guru, wali asuh, wali asrama adalah mengubah mindset anak yang dahulunya hidup mereka tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup, kita rubah menjadi pendidikan. Bagaimana mereka mau mengasah kemampuan akademiknya, mau belajar keterampilan hidup yang baru, mau belajar menaati tata tertib yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi ini menurut saya tantangan terbesar karena siswa-siswa kami datang ke sini bukan seperti siswa-siswa di sekolah reguler yang mereka siap untuk belajar. Terlepas dari berbagai tantangan, sekolah rakyat dianggap membawa pendekatan baru dalam pola asuh dan pendidikan berbasis asrama. Rutinitas yang teratur justru diyakini sebagai cara membentuk kemandirian dan kebiasaan baik bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya. Kalau kegiatan sehari-hari anak-anak itu biasanya mereka bangun pagi sebelum subuh untuk sholat subuh, kemudian senam pagi, kemudian bersih-bersih asrama, setelah itu mandi, makan bersama, kemudian belajar. Selesai belajar, di sore hari ada ekskul, ada beberapa ekskul, kemudian setelah ekskul kembali lagi sholat lagi, seperti itu. Pokoknya kalau di sini sholatnya 5 waktu. Kemudian ada mengaji bersama, makan malam bersama, dan di malam hari para wali asuh dan wali asrama menutup hari itu dengan refleksi bersama. Di sekolah rakyat, siswa mendapat seragam, buku, dan perlengkapan belajar gratis, termasuk makan 3 kali sehari untuk memastikan gizi dan fokus belajar tetap terjaga. Kurikulumnya serupa dengan sekolah reguler, namun dengan sistem multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa menunggu tahun ajaran baru, sehingga pendidikan tetap mudah diakses bagi anak-anak dari berbagai kondisi. Namun, di tengah berjalannya program ini, muncul pertanyaan penting dari beberapa akademisi yang menilai bahwa di tengah keterbatasan anggaran, prioritas utama seharusnya adalah memperbaiki sekolah-sekolah yang saat ini masih jauh dari kata layak. Pendapat ini mewakili sejumlah akademisi yang menilai bahwa ketimpangan pendidikan hanya akan bergeser, bukan selesai, jika akar masalahnya tidak ditangani. Jadi supaya ini lebih efektif, kalau misalnya nanti ada sekolah rakyat, ya, pertanyaan masyarakat adalah apa bedanya sekolah rakyat dengan sekolah negeri hari ini gitu ya. Nah, daripada membuat sekolah dengan nomenklatur yang khusus, dengan peruntukan yang khusus, nanti melahirkan diskriminasi baru, menurut saya yang lebih berkeadilan adalah bangun saja sekolah negeri. Kalau memang daya tampungnya kurang, ya kan, ya bisa dibangun di daerah-daerah tertentu yang sekolah negeri nggak ada, sekolah swasta nggak ada, maka pemerintah bangun sekolah negeri di situ. Nah, kalau sekolah negeri kan sudah jelas ya kan, aturan perundang-undangan kita, sekolah negeri itu pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat dari golongan ekonomi apapun ya, mereka bisa masuk sekolah negeri dan tanpa dipungut biaya gitu. Artinya sekolah ini menjadi sekolah inklusif, bukan sekolah rakyat menjadi sekolah yang sangat eksklusif. Namun, di sisi lain, pemerintah dan pemangku kebijakan menggunakan data lapangan sebagai dasar keputusan. Menurut mereka, sekolah rakyat adalah upaya untuk menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang selama ini tidak tersentuh oleh pendidikan. Ya, di beberapa daerah memang fungsi dan kegunaan dari beasiswa itu sangat efektif, tetapi perlu kita ketahui bahwa dari data Kementerian Sosial hari ini ada beberapa dan ada masih banyak ya, bukan beberapa, ada banyak anak bangsa kita yang tergolong wajib sekolah, tetapi sampai dengan hari ini karena beberapa faktor yang saya sampaikan tadi seperti kondisi keluarga miskin, kemudian dan ekstrim miskin itu masih banyak yang belum bersekolah. Sehingga dengan kondisi data tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, maka Presiden Prabowo melalui
Menteri Koordinator Pemberdayaan mengamanahkan untuk membangun sekolah rakyat dalam rangka agar anak-anak bangsa kita yang tadi tergolong ekstrim miskin ini bisa merasakan sekolah. Pada akhirnya, perdebatan tentang sekolah rakyat memunculkan satu pertanyaan besar. Ke arah mana pendidikan Indonesia seharusnya bergerak? Namun, program ini juga membuka perdebatan baru, mulai dari soal prioritas anggaran, kesiapan SDM, hingga pertanyaan lebih besar. Apakah solusi jangka pendek akan benar-benar menjawab masalah struktural yang sudah terjadi puluhan tahun? Sekolah rakyat mungkin bukan jawaban satu-satunya, tapi ia bisa menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga paling rentan tidak lagi harus memilih antara bertahan hidup dan bersekolah. Karena ketika setiap anak punya kesempatan yang sama untuk belajar, barulah kita bisa berbicara tentang keadilan yang sesungguhnya.